Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing. Hari ini Kamis 13 Mei 2021, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan kita melaksanakan ibadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Douglas Sullivan Leander. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini sambil kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita bernyanyi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya. Kasih Allah, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdiri, kita satu di dalam doa. Ajar kami untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Roh Kudus ada dalam hati kami, pimpin dan sertai kami dalam perenungan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah jauh pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Jadilah saksi akan segala umat manusia. Tema kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Pertanyaan ini mengingatkan siapakah Yesus itu. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia dan diam bersama manusia. Allah yang di dalam Yesus telah melakukan karya penyelamatan dengan memberi dirinya untuk menebus dosa umat manusia dengan penyaliban di kayu salib sampai ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya menunjukkan bahwa ia hidup, dan kebangkitannya itu telah disaksikan oleh para muridnya selama 40 hari lamanya. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, penampakan diri Yesus inilah yang telah mengubah murid-murid tentang bagaimana percaya pada Yesus yang bangkit dan hidup. Sehingga hal itu menguatkan dan mengokohkan keyakinan para murid akan Yesus. Mereka tidak lagi ragu dan gelisah, tetapi sebaliknya mereka dipulihkan dan mereka sungguh-sungguh bersaksi tentang siapa Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga berarti Yesus Kristus mengambil bagian dalam kemuliaan Allah, kekuasaan dan pemerintahan juga kedaulatan Allah. Yesus memasuki pemuliaan yang pasti dan tetap sebagai Allah. Sekalipun Yesus harus mengorbankan dirinya untuk manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini menandakan bagaimana Yesus sangat berkuasa dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana Yesus bukan cerita atau kabar bohong, tetapi Yesus adalah Allah yang berkuasa. Murid-murid tidak gentar dan ragu lagi. Mereka menjalankan tugasnya sebagai murid Yesus. Begitu juga dengan kita. Apa yang harus kita khawatirkan, kita takuti, dan kita ragu memberi kesaksian kita tentang Yesus. Roh Kudus menguatkan kita bekerja, melakukan pelayanan tengah-tengah dunia ini. Ia tidak hanya membimbing, tetapi ia tinggal ada di hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Allah di dalam Yesus Kristus telah nyata dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kita menyaksikan itu dalam seluruh totalitas hidup yang diyakini dan kita jalani saat ini. Kita merupakan saksi dari karya Allah itu sendiri. Sebagaimana para murid Yesus sebagai saksi Kristus, maka demikian juga kehidupan kita sebagai orang beriman. Percaya menjadi saksi-saksi akan kasih bagi umat manusia dan bumi ini
di masa sekarang ini. Orang yang terpanggil menjadi saksi tentu telah mengalami pembaruan hidup oleh Roh Kudus, sehingga akan menjadi kesaksian nyata kepada orang-orang di sekitar kita. Kesaksian yang didasari oleh pembaruan hidup tersebut akan menghadirkan kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Berlaku adil, setia, jujur, bersahabat dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, dan peduli terhadap yang menderita serta membutuhkan bantuan dan perhatian kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini mengajak kita menjadi saksi akan segala umat manusia. Kita terpanggil sebagai saksi Kristus dalam realitas dunia saat ini. Dunia yang masih sibuk, dunia yang masih berjuang, dunia yang masih bergumul, dunia yang masih berperang dengan pandemi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang saksi bertugas untuk menceritakan dan mengakui akan karya Allah, yakni kasih-Nya tersebut, dan segala sesuatu yang dikerjakannya dan diajarkannya oleh firman-Nya harus sungguh-sungguh dilakukan dan nyata. Juga sebagai saksi melanjutkan atau meneruskan karya Allah dalam wujud menghadirkan pemulihan Allah melalui keadilan dan perdamaian di tengah kehidupan majemuk ini dan di era revolusi keempat ini. Dan sekaligus sebagai saksi memiliki keberanian menghadapi realitas faktual dalam kuasa Roh Kudus, karena telah menetap dan berdiam dalam diri kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Status sebagai saksi Kristus, apakah kita bersedia dan merespon panggilan sebagai saksi-saksinya? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sebagai saksi didasari atas pemulihan Kristus atau suatu kesempatan untuk pemuliaan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri? Jangan salah, jadilah saksinya. Roh Kudus akan menolong dan berikan roh hikmat untuk mengenal Kristus dengan benar di tengah dunia ini. Jangan lelah, jangan gampang putus asa, jangan bersungut, jangan menyalahkan situasi, jangan kurang sabar, tetapi tetap setia pada kehendak Tuhan. Dan kita telah menyaksikan karya Allah dalam peristiwa-peristiwa perjanjian lama, perjanjian baru hingga pada saat ini. Untuk itu, apapun kondisinya, sekalipun masih masa pandemi, inilah momentum yang harus kita bangun dengan energi positif. Pandemi menjadi momentum bagaimana kita dipulihkan, bagaimana kita membaharui cara pandang kita terhadap Kristus, dan bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus yang tidak gampang mengeluh di masa pandemi ini. Selamat menjadi saksi-saksi Kristus. Selamat mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin.
Marilah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama gereja segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all thy works, thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! When Christ shall come, it shall overcome to take me home. What joy shall fill my heart? Oh, then I shall go in humble adoration and then throne me, oh Lord, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! 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 Mari kita berdoa syafaat kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus,
yang tidak pernah meninggalkan perbuatan-Mu, dan selalu nyata kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami pura-pura tidak tahu, acuh, bahkan menganggap apa yang sudah Engkau berikan biasa-biasa saja. Dikala kami dalam keadaan mapan, dikala kami dalam keadaan nyaman. Tapi ketika kami dalam keadaan letih, lesu, tak berdaya, banyak pergumulan, kami seakan tidak ada malunya dan berusaha lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tetapi ketika keadaan kami pulih baik-baik saja, bahkan luar biasa, kami kembali melupakan kebaikan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami dan kami lakukan sebagai saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kami yang nyata, yang berjumpa dengan relasi sosial. Sehingga di dalam perayaan mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh benar-benar memahami tugas dan kewajiban kami sebagai orang percaya, yang bukan hanya pandai berkhotbah, cakap berdoa, tetapi juga indah berperilaku dalam kehidupan hari lepas hari, yang mengabarkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga mata kami melihat kebaikan Tuhan, sehingga tangan kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, sehingga mulut kami sampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan lewat seluruh tubuh ini, biarlah hormat kemuliaan nama Tuhan yang kami nampakkan kepada sesama. Bapa dalam surga, berkati jemaat Gemindo Philadelphia yang akan melaksanakan rapat-rapat evaluasi, rapat-rapat persiapan rapat kerja setelah Raker Sinode. Tuhan, biarlah apa yang kami bicarakan, diskusikan, bahkan kami musyawarahkan, tidak hanya sebatas retorika, tidak hanya sebatas beradu argumentasi, tetapi sungguh-sungguh nyata program-program kami laksanakan, dimulai dengan perubahan perilaku, cara berpikir, kedisiplinan, dan takut akan Tuhan, sehingga program nyata berdampak dalam pertumbuhan iman kami. Bapa dalam surga, berkati ketua jemaat, berkati rekan-rekan majelis, juga berkati pengurus-pengurus yang ada, baik sekolah minggu, remaja pemuda, kaum pria bapak, kaum pria ibu, dan segala sesuatu yang kami kerjakan. Bapak juga berkati guru-guru sekolah minggu, Kak Adrian dan Kak Sefron, dan anak-anak sekolah minggu. Bapak, inilah keberadaan kami. Inilah ringkihnya kami, lemahnya kami. Dan biarlah Tuhan berkati kami semua yang masih dalam pergumulan kehidupan, persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Apapun itu, biarlah kami tetap bersuka cita. Dan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan berikan semangat kehidupan. Bagi mereka yang mengingat rayakan peristiwa hari ulang tahun pernikahan, juga dikuatkan untuk benar-benar bahtera rumah tangga ini, bahtera milik kepunyaan Tuhan. Bapa dalam surga, begitu juga bagi kami yang masih dalam keadaan kurang baik, menantikan pekerjaan, pasangan hidup, dan sebagainya. Tuhan tolong kami untuk bersabar, ekstra bersabar dalam rancangan Tuhan. Buat saudara-saudara kami, Pak Hani, Bang Kirego, Ibu Foni, Uma Asa, Ibu Meska, Ibu Koni, dan saudara-saudara yang kami cintai,
Tuhan jaga dan pelihara mereka. Juga kami bersyukur untuk proses ibadah penghiburan, keberangkatan ke Manado, sampai pada ibadah pelepasan dan ibadah pemakaman saudara Michael Wonok dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Biarlah keluarga yang ada di Lelem semakin dikuatkan, dan kami berdoa untuk Cynthia, kekasih saudara Michael Wonok. Tuhan, kami yakin Kau menjaga dan memelihara apa yang masih dalam kesedihan hatinya. Dan kami banyak belajar tentang kesetiaan, tentang kesabaran mendampingi orang sakit lewat saudari kami. Sehingga kami juga boleh berkaca sejauh mana kami yang mengaku percaya kepada Kristus mampu mendampingi dan melakukan cinta kasih dalam perawatan orang-orang yang sakit, khususnya orang-orang yang kami cintai. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Sinode Gemindo, yang berusia ke-46 tahun. Tuhan berkati biarlah Sinode Gemindo di masa ziarah panjangnya, khususnya di era teknologi yang semakin canggih, juga di tengah-tengah masa sulit karena pandemi. Biarlah di usia 46 tahun ini berkontribusi terdepan bagi Persekutuan Gereja Indonesia, bagi Persekutuan Gereja DKI Jakarta, dan bagi lingkungan, juga bagi bangsa dan negara. Dan biarlah Tuhan berkati struktur-struktur yang ada, ketua umum, sekretaris umum bidang pelayanan, dan semua yang membantu dan menopang pelayanan. Bapa dalam surga, juga berkati rencana pembangunan gedung Sinode Gemindo yang masih sampai saat ini kami harapkan. Biarlah kami boleh bekerja keras dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat gereja-gereja Gemindo yang tersebar di Indonesia. Tuhan, biarlah kami menjadi gereja yang bertumbuh dan terus memancarkan kebaikan Tuhan, di mana nilai keharian ditampakkan, di mana nilai-nilai sosial kemanusiaan dihadirkan, di mana teologi-teologi yang benar-benar berdampak bagi mereka yang lemah papah dan mereka yang membutuhkan perhatian, sungguh-sungguh kami lakukan. Bapa di dalam surga, inilah sinode kami. Tuhan pimpin dan sertai. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat di masa-masa libur Idul Fitri ini, biarlah Tuhan sertai bangsa dan negara kami, yang mengawali ketat protokol kesehatan, dan semua orang di tengah-tengah dilarangnya mudik. Biarlah sukacita mereka merayakan hari kemenangan boleh ada walaupun jarak dan waktu memisahkan mereka. Bapak berkati Pemda DKI, berkati bangsa dan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri, DPR, MPR, sampai tingkat desa. Tuhan pimpin dan sertai kami. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Biarlah Tuhan mendengar doa kami dari hati kami yang tulus. Layakanlah kami ya Tuhan. Dan biarlah doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai nats pengantar dalam persembahan terambil dari Matius 5
ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari sambil memberi persembahan, kita angkat pujian. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri, kita doakan persembahan yang kita sudah berikan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, lewat persekutuan ibadah kami di pagi siang hari ini, kami datang mengucap syukur karena kami boleh lagi memberikan ungkapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Kami memberikan dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa memberkati kami semua, baik yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Dan lewat persembahan ini, nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam segala aktivitas kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, yang kami berikan dengan penuh ungkapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi Gereja Masehi Injili Indonesia. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kami menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-46 bagi Gemindo. Selamat merayakan penyertaan dan kebaikan Tuhan. Doa kami kiranya Gemindo terus dimampukan Tuhan dalam melanjutkan karya selamat Allah untuk menjadi berkat di tengah umat dan bangsa. Tuhan memberkati. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman."
Saudara-saudari, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Amin.